Misalkan ada kasus di sini. Nah, kita lihat di sini misalkan posisi suatu muatan digambarkan di sini dalam suatu koordinat, misalkan ini 1, ini juga 1. Nah, misalkan ada 3 muatan di sini, 3 muatan, 1 Q1, ini juga ada Q1, kemudian ada Q2, kemudian ada Q3. Nah di Q3 ini masing-masing dia punya apakah muatannya positif atau negatif. Nah, ini kita harus melihat apakah dia positif atau negatif, itu nanti akan menentukan interaksi selanjutnya. Jadi ini misalkan di sini diketahui Q1-nya, di sini Q1-nya misalkan negatif. Ini negatif ya. Sementara Q2-nya misal di sini positif. Ya. Positif. Kemudian Q3-nya negatif. Untuk biar jelas, ini Q3-nya negatif, Q2-nya positif, Q1 negatif. Nah, kalau kita lihat di sini posisi Q1 berarti dia berada di koordinat 1,0. Q2 1,1. Q3 berarti 0, 1 ya. Nah, misalkan diketahui besarnya Q1 misal Q1 itu sama dengan minus 1 mili kolom. Kita konversikan ke satuan internasional, mili minus 10 min 3 kolom. Kemudian Q2-nya plus 1 mili kolom sama dengan 10 pangkat min 3 kolom. Q3 sama dengan besarnya minus 1 mili kolom, kita konversikan jadi 10 min 3 kolom. Ini negatif. Nah, jadi kita diketahui informasinya seperti ini ya, Q1, Q2, Q3. Nah, kita ingin mencari F12. F gaya, tentukan gaya yang dialami oleh muatan Q1. Tentukan gaya yang dialami oleh Q1. Artinya Q1 ini bisa berinteraksi dengan Q2, juga bisa berinteraksi dengan Q3. Ya, jadi F1 sendiri merupakan resultannya F1 ini berarti F12 ditambah F13. Nah, jadi kita harus menemukan F12 dan F13. Jadi kalau misalkan kita ingin menentukan, tentukan gaya yang dialami oleh muatan Q1. Nah, sekali lagi, gaya yang dialami muatan Q1 ini bisa gaya yang dialami Q1 akibat Q2, juga gaya yang dialami Q1 akibat Q3. Jadi ada interaksi juga di sini. Nah, Nah, kita berarti harus satu-satu dulu untuk mencari F1. Jadi F1 adalah gaya yang dialami Q1 akibat Q2 dan gaya yang dialami Q1 akibat Q3. Jadi ini penjumlahan dari F12 plus F13. Nah, kita harus mencari satu-satu dulu F12. Nah, F12 sendiri punya persamaan besarnya F kali vektor satuan R12. Nah, ini yang akan kita cari sesuai dengan persamaan gaya kolomnya yang waktu kita bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian untuk mencari R12 ini Q1 terhadap Q2 ya. Nah, hati-hati, kita ingin mencari vektor satuannya dulu, R12.
R12. Nah, R12 ini kita lihat R12. Nah, R12 ini kita lihat interaksi yang terjadi antara Q1 dengan Q2, ini negatif, ini positif. Artinya dia tarik menarik. Nah, ingat persamaan tarik menarik. Nah, karena dia tarik menarik, maka kita bisa menuliskannya tarik menarik. Acuannya di sini ya. Kalau dia tarik menarik, maka kita bisa tulis, nah, X lawannya itu berarti Q2-nya ya. Kita sebut X lawan itu B. Nah, XB kurangi XAI plus YB min YA. A itu adalah yang di Q1-nya ini ya. B-nya ini Q2. Nah, kalau tarik menarik per akar XB XA kuadrat plus YB min YA kuadrat. Nah, ini adalah vektor satuan untuk R12. Nah, kita bisa tulis masukkan R12. Karena interaksi tarik menarik berarti ini ya. Ini akan kita cari F12. XB. Nah, XB-nya di sini 1 dikurangi, sekali lagi ini X1 Y1 X2 Y2. XB di sini 1 dikurangi 1 I, kemudian ditambah YB-nya di sini Y2 1 dikurangi 0 C. Nah, tinggal kita tuliskan ini 0 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi kita dapatkan R12 adalah C. Nah, atau biar simpelnya, oh ya, pasti kalau misalkan ke kanan horizontal pasti dia I untuk vektor satuannya. Kalau ke kiri dia minus I untuk vektor satuannya. Kalau ke atas dia itu C plus C. Nah, sementara kalau dia ke bawah dia minus C. Oke. Jadi kalau ke atas plus C, kalau ke bawah minus C. Ke kanan plus I, ke kiri minus I. Nah, kita lihat bahwa gaya yang terjadi adalah ke atas kan, karena dia tarik menarik kan. Nah, ini tarik menarik kan, F12. Nah, tarik menarik, nah pasti ini C vektor satunya. Nah, biar kita percaya, nah ini pembuktiannya seperti ini J ya, karena dia ke atas C. Jadi kita dapatkan nilai F12 nya F12 sama dengan persamanya Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini faktor satuannya 1 2. Nah, pakai tanda kurung ya. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan F12 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q1-nya adalah minus. Nah, tanda minus ini sudah tidak usah dimasukkan karena sudah dimasukkan ke dalam vektor satuan. Jadi kita cukup menulis 10 pangkat min 3 Q1-nya. Q2-nya juga 10 pangkat min 3, dia positif. Nah, R kuadrat, jaraknya ini, jarak ke sini adalah
1 ya. Nah, jadi jaraknya 1, jadi kita tinggal tulis 1 kuadrat. Nah, untuk R hanya bernilai J, jadi kita tulis J saja. Jadi F12 kita dapatkan hasilnya adalah 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 3, jadi min 6 ya, min 6 ditambah 9. Min 6 ditambah 9 jadi 10 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah untuk F12 adalah 9 kali 10 pangkat 3 J Newton. Untuk F12. Nah, ini kita sudah dapat. Nah, sekarang F13. Berarti interaksinya apa? Untuk selanjutnya kita lihat di sini interaksi ini Q1 dengan Q3. Ini negatif, ini negatif. Maka yang terjadi adalah dia tolak menolak. Dia juga kan tolak menolak. Nah, hati-hati. Nah, kalau sudah tolak menolak kayak gini, maka kita nggak bisa hanya I saja atau J saja. I saja atau J saja, betul. Jadi kalau dia seperti ini, nah ini kan kalau ke kanan I plus I, kalau ke bawah min J. Nah, kalau interaksinya seperti ini, berarti ini di sini ya. Maka akan ada dua komponen, yaitu plus I dan min J. Hasil vektor satuannya. Nanti kita akan buktikan bahwa kita akan mendapatkan vektor I dan min J. Maka kita butuh vektor satuan ini. Oke. Nah, sekali lagi kita bisa melihat untuk mencari F13 kita perlu besarnya F13 kali, nah vektor satuannya R13. Nah, karena dia tolak menolak, karena dia tolak menolak, nah, maka kita tulis di sini R13. Nah, sebutlah ini A ya, XA. Nah, kalau ini B, XB, ini C, XC. Yang Q3-nya kita tulis C. Jadi ini A, B, C. Terus kan ini A, B, C. Nah, R13 berarti karena dia tolak menolak, maka tolak menolak, ingat patokannya di Q1 yang di A ini ya. A berarti karena dia tolak menolak, maka X-nya sendiri yang dialami Q1 XA dikurangi yang lawannya yaitu XC. Nah, ini kalau dia tolak menolak. Plus YA kurangi YC. Tinggal di XA min XC kuadrat plus YA min YC kuadrat. Jadi R13 kita dapatkan sama dengan, masukkan saja XA-nya 1 dikurangi 0, XC-nya 0 ya, ditambah 0 dikurangi 1, 0, YA-nya 0 dikurangi 1, C. Ini vektor ya, I, C-nya itu vektor. Nah, kemudian kita dapatkan XA 1 ditambah 1. Maka kita dapatkan R13-nya sama dengan I min C per akar 2. Sudah sesuai I min C. Ya, sesuai I min C. Nah, kalau kita cari maka dia per akar 2. Maka harus dicari kalau misalkan posisinya seperti ini, maka kita harus menggunakan pembuktian takut terlewatkan ini. Jadi kita tidak cukup hanya menulis I min J saja, tidak cukup ya.
kalau posisinya seperti ini, karena kita tidak tahu nilainya berapa di sini. Jadi ditulis I min J per akar 2. Nah, sudah kita dapatkan, maka kita tinggal masukkan saja F13. Nah, F13 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya kita bisa tulis Q1 dan Q3. Nah, hati-hati tanda minus sudah tidak dimasukkan lagi karena sudah dimasukkan ke sini. Jadi 10 pangkat min 6. Nah, kemudian per R kuadrat. Nah, kita harus tahu R di sini. Nah, Pythagoras ya, kalau R itu berarti ini R kuadrat 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini 1, ini 1. Berarti jaraknya R sama dengan akar 2. Nah, berarti R-nya Pythagoras ya, ini 1. Jadi kita bisa tulis ini 1, ini 1, Pythagoras R sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, R sama dengan akar 2. Ya, ini jaraknya Q1 ke Q3. Ya, jadi akar 2. Sekali lagi, F13 ini adalah F13 ini sama dengan K Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Ya. Jadi ini R-nya dikuadratkan jadi 2. Nah, ini dikuadratkan. Nah, kemudian masukkan R13-nya I min J per akar 2. Nah, ini. Kemudian kita tulis F13-nya sama dengan 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat 6 berarti 9 kali 10 pangkat 3. Oke. Kemudian per akar kuadrat, akar 2 dikuadratkan jadi 2. Kemudian ini I min J per akar 2 Newton ya. Jadi kita dapatkan F13-nya sama dengan 4,5 I minus 4,5 J. Oke. Per ini dibagi 2 ya. Nah, sisanya di sini akar 2 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi kita sudah bisa dapatkan untuk F13 dan ini untuk F12. Nah, jadi F1 sama dengan F12 9 kali 10 pangkat 3 J ditambah, nah ini ditambah 4,5 I minus 4,5 J per akar 2 kali 10 pangkat 3 Newton. Kemudian kita lakukan di sini. Ini J ya.